karyawan Anda gaji tidak setara dengan pekerja kasar di wilayah Anda, mereka akan kabur. Langsung ambil profit di 1-3 bulan, biasanya karyawan Anda tidak akan betah. Oke, jumpa lagi dengan video Embos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Embos Jakarta. Ya, karena saya sudah berjanji untuk akan membalas video ini. Baiklah, karena saya sudah berjanji akan membahas pertanyaan ini dengan video, jadi saya harus bahas. Saya bahas secara detail supaya apa? Orang-orang yang ingin bertanya seputar pertanyaan ini juga akan mendapat jawaban melalui video. Jadi, kenapa pertanyaan yang seperti ini saya nggak langsung harus jawab. Terus kemudian ada pertanyaan lagi di kolom komentarnya YouTube-nya Embos Jakarta, juga saya tidak langsung harus jawab dan balas, ya karena kalau kita analisa terus kemudian kita pelajari, pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya umum kan. Memang 1-2 orang yang membuat pertanyaan, tapi dari sekian banyak penontonnya channel YouTube Embos Jakarta ini juga mempunyai harapan jawaban yang sama dengan pertanyaan yang sama gitu. Jadi di sini ada pertanyaan yang sudah saya screenshot, nanti akan saya tampilkan untuk bukti bahwa pertanyaan ini ada di sebelah sini. Ya. Malam Om, karena ini kemarin malam ya, makanya saya jawab. Izin mau nanya mengenai bisnis car wash. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Om. Apakah yang pertama nih, pertanyaan yang pertama, apakah usaha car wash harus memiliki izin usaha atau sejenisnya, dan apakah harus berbadan usaha seperti CV atau PT? Ini langsung saya jawab pertanyaan pertama. Yang jelas setiap usaha di Indonesia, usaha ya usaha kecil ada izinnya juga mungkin. Usaha car wash ini masuknya adalah usaha mikro ya. Ya, kalau untuk perizinan pasti ada. Cuman untuk perizinan car wash ini yang saya tahu sejauh ini adalah perizinan perorangan. Jadi Anda tidak perlu membuat CV atau PT. Tapi kalaupun Anda membuat itu juga silahkan. Artinya tidak dilarang juga kan. Berarti Anda mempunyai finansial yang besar untuk membesarkan usaha Anda begitu. Tapi kalau untuk car wash sampai sejauh ini adalah perorangan. Jadi izin yang diperlukan ada, pasti ada. Karena nanti ada berkaitan dengan ini dan itu dan ini dan itu, banyak sekali yang perlu dikaitkan. Makanya izin yang harus kita buat adalah izin perorangan. Jadi setiap owner harus mempunyai izin usaha untuk mendirikan usaha, apalagi car wash, ya kan? Jelas ya. Tapi kalau untuk CV atau PT saya rasa itu tidak perlu. Tapi kalau misalnya Anda ingin membuat, ya silahkan gitu kan. Jelas ya. Yang pertama saya jawab singkat padat.
Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk pemula dan memiliki budget yang terbatas, berapa minimal karyawan yang dibutuhkan? Apakah perlu penerapan shift? Nah, ini pertanyaannya masih sangat luas. Budgetnya ini berapa? Sangat minim. Untuk pemula dan memiliki budget yang terbatas, berapa minimal karyawan yang dibutuhkan? Ini pertanyaan yang gimana ya? Kalau misalnya, oke, saya analogikan, budget Anda mungkin 10 juta. Mungkin. Atau ya 10 juta. Jadi, kalau budget Anda 10 juta, karyawan cukup 2 dengan Anda. Jadi Anda dan karyawan Anda 1, dari 2 orang udah cukup jalan ini 10 juta. Gitu ya. Jadi kalau diperlukan shift, nggak perlu shift. Karena budgetnya terbatas, yaitu 10 juta. Oke, ini untuk budget yang kisaran 10 juta. Nah, kalau budget yang misalnya kisarannya ratusan juta atau bahkan sampai 1 M dengan luas lokasi yang kira-kira bisa 400 meter dan memerlukan banyak karyawan, ya Anda sesuaikan saja. Budget ini bisa untuk membuat carwash yang luas lokasinya seperti ini. Ya, kalau budget 10 juta ya cukup pondasi, beli drum. Ya, seperti tadi ya, pertama, kalau budget 10 juta Anda cukup beli drum, pondasi, sanyo, semprot aja motor, mobil gitu. Orang 2 cukup. Itu 10 juta bisa. Terus kalau budgetnya ratusan juta atau bahkan miliaran untuk membangun usaha cuci mobil ini yang misalnya peralatannya bisa 4 hidrolik, 4 motor, nah itu diperlukan minimal 20 orang. Nah, itu karyawannya yang seperti Anda tanyakan tadi, karyawannya bisa 20 orang di situ. Berapa minimal karyawan? Bisa 20 orang. Untuk masalah diterapkan shift, nah itu tergantung luas, tergantung rame atau tidaknya lokasi tersebut. Kalau misalnya namanya shift itu kan ada shift pagi, shift siang. Shift siang itu sudah pasti sampai malam. Nah, kalau sampai malam, dilihat dulu traffic kendaraan yang lewatnya. Kalau misalnya sampai malam itu masih ramai kendaraan, ya mau tidak mau kalau menurut saya harus diperlukan shift. Gitu kan, harus diperlukan shift. Shift 1, shift 2. Kalau shift 2, kalau Anda butuh satu shiftnya 20, berarti kalau untuk 2 shift Anda harus perlukan 40 orang. Itu 2 shiftnya. Ya, ini pertanyaan yang kedua sudah terjawab. Jadi modal terbatas ini yang tidak saya ketahui berapa. Ya saya gambarkan aja 10 juta atau bahkan miliaran. Gitu ya. 10 juta ya tadi cukup Anda dengan karyawan Anda, itu cukup sudah. Pertanyaan yang ketiga, untuk karyawan bagian cuci dan pengeringan maupun salon, bagaimana sistem upah yang layak dan adil buat mereka dan kita sebagai owner? Apakah gaji hitungan per mobil? Mohon maaf mengganggu waktunya, tolong dibantu jawab Om, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga ini saya sudah bahas di video saya, ini ada 4 atau 5 video kalau tidak salah, kalau Anda bisa cari ya. Untuk karyawan ini sistemnya seperti apa, pengeringan salon seperti apa. Garis besarnya gini aja, seperti yang saya jawab yang sudah-sudah adalah Anda tidak bisa membagi hasil ketika Anda baru buka usaha cuci mobil. Tidak akan bisa. Jadi Anda harus sesuaikan gajinya dengan pekerja kasar yang ada di sekitar lokasi Anda, di sekitar wilayah Anda. Pekerja kasar cuci mobil itu bandingannya dengan apa? Ya mungkin pekerja bangunan, kuli panggul, dan lain sebagainya. Samakan gajinya dengan mereka. Itu aja. Kalau misalnya mereka lepas berapa per bulan, itu nanti akan membantu Anda dalam mengelola manajemen usaha cuci mobil Anda. Tapi kalau Anda tidak samakan, Anda mempunyai manajemen sendiri, ya Anda tinggal pintar-pintar aja. Tapi kalau Anda mau tahu saran saya bagaimana mengelola mereka, ya ini salah satunya ini. Ini pertanyaan yang ketiga sudah jelas saya jawab dan banyak di video-video saya sebenarnya. Sistem upahnya yang layak dan adil, yaitu layak dan adil. Nah, ketika nanti adilnya seperti ini, layaknya dapat di mereka, adilnya Anda akan mendapatkan karyawan yang standby. Artinya kalau
kita bicara profit, ya memang tidak adil bagi Anda kalau kita bicara profitnya ya. Karena apa? Ini akan menggerus profit Anda untuk menambah mereka, karena omset belum sesuai target biasanya 1 sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan itu belum sesuai target biasanya. Tergantung lokasinya di mana juga sih, itu menentukan nanti target omsetnya. Tapi yang pasti 1 sampai 3 bulan kita akan mendalami penjajakan dulu lokasi kita di mana buka usaha cuci mobil. Gitu. Jadi kalau bicara layak dan adil, ya adilnya bagi mereka juga. Bagi Anda tidak adil, bagi pengusaha 1 sampai 3 bulan ke depan. Tapi kalau Anda mau tetap langsung ambil profit di 1 sampai 3 bulan, biasanya karyawan Anda tidak akan betah. Misalnya ada profit 10 juta. Misalnya, Anda pertahankan ego Anda bahwa saya harus langsung cari profit nih, karena mau nggak mau saya udah buang modal ratusan juta. Karyawan Anda gaji tidak setara dengan pekerja kasar di wilayah Anda, mereka akan kabur. Ini udah pasti gitu. Makanya pertahankan dulu karyawan Anda, gaji selayaknya, seperti pertanyaan Anda, layak. Memang tidak adil buat Anda, tapi pastikan usaha Anda ini akan progres 1 sampai 6 bulan ke depan. Pastikan. Kalau tidak progres berarti ada yang salah. Makanya dipastikan harus progres, harus ada profit nanti di situ. Gitu ya. Jadi sudah jelas, clear pertanyaan ini saya jawab, dan 1 sampai 3 ini sebenarnya pertanyaan umum yang dijawab, dan ya mungkin bisa membantu Anda. Ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Video ini tidak panjang, singkat, tapi bisa menjawab 3 pertanyaan. Bagi Anda yang terbantu dengan informasi yang kami berikan melalui channel Embos Jakarta, Anda bisa subscribe channel YouTube ini, terus kemudian Anda bisa bagikan, kalau misalnya memang Anda mau bagikan ke teman-teman Anda melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa ketika Anda sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa video-video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.